wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Alkitab kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi Allah Isa. Wa yu'allimuhumul kitab, dan Allah mengajarkan Alkitab kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi Allah Isa. Wal hikmatah. Kitab ini menulis. Jadi Nabi Allah Isa itu diajari menulis. Ya. Diajari menulis wal hikmah, dan berbicara yang bermakna. Ya, hikmah itu pembicaranya bermakna. Walaupun sedikit, pembahasannya panjang lebar. Perlu dibahas. Nabi Muhammad begitu, hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Ya, ittaqillah fi usrika wa yusrika. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Katanya Allah apa? Ittaqillah haitsu ma kunta. Sama tidak? Sama. Apa yang disabdakan Allah, apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulullah, itu menjadikan apa? Menjadikan penyempurna. Yang tidak tahu. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Artinya dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sepi. Pembahasannya panjang itu dah. Itu namanya hikmah. Nabi Allah Isa itu diajari hikmah. Dari mana diajari? Nah, Nabi Allah Isa itu diajari lewat apa? Lewat wat Taurata. Diajarkan Nabi Allah Isa itu kitab-kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi siapa? Nabi Musa. Ya. Nabi Musa. Wal Injil. Dan Injil. Injil terakhir kenapa? Karena diturunkan kepadanya. Namanya kitab Injil. Dan Injil yang sekarang itu ada di dunia itu 24 eksemplar lain judul. Ada 9 kali Alkitab yang Ustaz tahu ada di Malang itu waktunya masih kuliah di Malang. Itu ada 9 kali Alkitab. Jadi kalau misalkan sekarang ini sudah ada perubahan zaman, dirubah lagi, disesuaikan dengan zaman. Jadi penyesuaiannya ketika zaman mau disesuaikan. Tapi Al-Quran tidak relevan sepanjang zaman. Harga mati, harga paten. Konstan. Itu bahasa sekarangnya. Jadi tidak ada tawar-tawar. Orang yang minum khamar, apa namanya? Dosa. Ya, karena khamar itu amalan setan. Jangan judi. Jangan mengandung nasib, jangan menyembah berhala, karena itu adalah amalannya setan. Fajtanibuhu, tinggalkan. Itu dari dulu dari Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Selama Al-Quran masih ada, tetap haram. Ya, dan lain sebagainya. Ini terlalu banyak kalau diungkapnya enggak. Hanya saja, ya, yang Habib garis bawah itu semuanya penting-pentingnya. Supaya kamu itu tidak tersesat dan dapat disesatkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab tentang kamu nanti ketika kamu dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Mereka tidak mau. Oh, ini yang menyesatkan saya. Oh, jangan bilang saya kamu. Kenapa kamu ikut saya, katanya penyesat itu. Apakah kamu tidak punya akal? Apakah kamu tidak punya iman? Kamu yang disalahkan kalau kamu ikut penyesat-penyesat itu. Makanya jangan sembarangan. Ya, kamu itu pilih-pilih gurumu, pilih-pilih ulamamu, pilih-pilih ikutanmu. Tapi kalau tidak bersumber dengan Rasulullah, jangan diikuti siapapun saja orangnya. Jelas. Karena mereka nanti berlepas tangan. Berlepas tangan dari kamu. Nah. Wa rasulan ila Bani Israel, dan Nabi Allah Isa itu adalah seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Bani Israel ini dari apa? Yahuda. Ya. Jadi keturunannya itu ada sampai dikatakan berapa? Jadi keturunan ada 12. Karena ada 12 mata air dulu ya enggak?
Jadi Nabi Allah Isa itu adalah utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel. Anni gaji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa tanda-tanda kebesaran dari Tuhanmu. Apa tanda-tandanya itu? Disebutkan di sini. Anni akhluqu lakum minat-tini kahay'atit tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi'idznillah. Sesungguhnya aku akan membuat untuk kamu dari tanah seperti bentuk burung. Kemudian kami meniupkan kepadanya, lalu jadilah burung dengan sebenarnya dengan izin Allah. Coba perhatikan. Ini Nabi Allah Isa bisa meniupkan patung apa? Patung burung. Kalau Allah membuat patung dari tangannya sendiri yang namanya manusia itu. Yang statis tadi patung yang dikeringkan itu sampai 120 tahun, 40 tahun karena ditanya sama Allah tentang masalah rohnya itu masih membangkang kepada Allah, disiksa lagi rohnya 40 tahun lagi, 80 tahun, jadi angkat lagi rohnya tuh, ya apa namanya, lalu tidak mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah, dicemplungkan lagi sampai 3 kali, jadi 120 tahun. 120 tahun itu baru dikatakan, apakah aku Tuhanmu? Benar, engkau ya Allah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Barulah dimasukkan itu ke patung itu yang tadinya statis menjadi dinamis. Kenapa? Sudah tunduk patuh kepada Allah. Makanya Allah tidak peduli. Manusia yang namanya Adam itu sebagiannya masuk surga dan sebagiannya masuk neraka karena Allah telah menyediakan surga dan nerakanya sebelum penciptaan Adam. Paham? Ya. Jadi kalau Nabi Allah Isa itu bisa ya meniupkan rohnya, ya nafasnya ditiupkan ke dalam bentuk burung dan jadi burung beneran, bagaimana sang pencipta yang namanya Allah itu tadi? Paham? Tetapi yang ditanyakan, bisakah Nabi Allah Isa itu meniupkan bentuk burung yang dibuat oleh dari tanah itu bisa hidup sebagaimana burung? Apakah itu Isa? Tidak. Karena kau yakin dengan tawaduknya bi'idznillah, dengan izin Allah. Kalau tidak diizinkan bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah pun kalau berbuat sesuatu perbuatan sesuai dengan kehendaknya. Kalau tidak berkehendak, tak bisa. Artinya bukan tidak bisa membuat, tapi tidak terjadi. Kenapa? Tidak dikehendaki. Sama dengan kalian semuanya. Kalaupun kamu minta ya Rab, rezeki, semiliar. Kalau Allah dah berkehendak, bisa jadi? Tidak bisa. Kalau kamu minta kepada Allah, lalu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan takdirnya, permintaannya kamu itu digerakkan oleh Allah sampai terjadi permintaan wujud nyata. Kenapa? Karena permintaannya kamu bersesuaian dengan kehendaknya Allah. Jadi mustajab di sana. Jadi doa mustajab itu karena kehendaknya Allah, yang tidak juga sama kehendaknya Allah. Yang muslim, yang beriman itu kehendaknya Allah, yang kafir juga kehendaknya Allah. Jadi manusia itu sebagai apa? Sebagai hamba saja, yang mau diatur, yang mau dikehendaki oleh Allah. Mau jadi apa saja, itu bukan urusan kita. Cuman di sini ada syariatnya, ada jalannya. Seperti orang Islam wajib sholat. Jangan malah kenal sama Allah lalu meninggalkan sholat. Itu goblok namanya. Sudah kenal syariat lalu tidak sholat. Sholat itu syariatnya. Faridahnya ya itu. Ingin bagaimana mencapai diri saya ini kenal betul kepada Allah. Hakikatnya juga menemukan nanti jati dirimu. Nah, makrifahnya baru kamu tidak jauh dengan Allah SWT. Kenapa? Karena
bukan bersenyawa dengan Tuhan, tetapi Allah sudah berkehendak kamu itu mengenal kepada dirinya. Ya, jadi Allah itu perlu dikenal. Ketika kenal, enak, semuanya enak, jadi enak. Jadi ma'rifatullah itu bukan melihat, tapi mengenal sifat-sifatnya. Karakternya Allah itu, maunya Allah itu apa, kita kenal. Artinya kita tidak bergejolak dalam segala hal. Kenapa? Karena itu sudah diputuskan oleh Allah. Jangankan itu, kalau kita sudah ditentukan matinya, ajalnya, kamu pun tidak kuasa membayar bermiliar triliunan uang untuk menghidupkan kembali dirimu ketika sudah dicabut nyawanya. Bisa? Ada orang bisa seperti itu? Kalau bisa, Fir'aun dulu. Nabi Allah Sulaiman dulu. Nabi yang baik, Fir'aun jahat. Tapi yang baik mati, yang jelek mati juga. Tidak bisa menambah 1 detik umur yang Allah yang Allah inginkan, yang Allah izinkan. Kamu itu diizinkan hidup di dunia ini untuk bertobat kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Dan orang juga yang jahat itu diberi izin juga sama Allah untuk jahat. Supaya apa? Supaya Allah dapat menyiksa. Ada alasannya. Kenapa aku masukkan kamu neraka? Karena kamu dulu jahat. Paham? Ya biarkan. Kita nanti akan tahu nanti di akhirat. Makanya sebelum kamu mengetahui nasibnya kamu itu, tentukan mulai jati dirimu itu sekarang. Sekarang waktunya hidup di dunia. Al-yaum yaumul amal wala jaza. Wa ghadan yaumul jaza bila amal. Sekarang waktunya beramal. Tak usah minta balasan. Nanti di akhirat kamu dibalas tanpa beramal. Tak ada sholat, tak ada puasa, tak ada haji. Yang penting kamu masuk surga penuh dengan kenikmatan yang Allah janjikan kepada kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa ubri'ul akmaha, dan saya dapat menyembuhkan orang yang sakit mata atau buta dari mulai bayi. Orang buta diginikan, beres langsung. Dengan izin Allah. Wal abrasah, dan juga lepra, sakit lepra. Ya. Orang yang sakit di waktu itu 50.000 orang. Hei Isa, kalau kamu betul-betul adalah sebagai utusan Allah, sembuhkan kami yang sakit lepra ini. Ya Rabb, Engkau yang menyembuhkan orang-orang yang sakit lepra ini. Sembuhkan ya Allah. Langsung sembuh 50.000 orang. Kalau saya begini boleh. Mun sebut berapa begini? Mun 50.000 orang itu langsung. Nah, karena di sana akhirnya akan disembah-sembah sebagai itu Tuhan. Kenapa kehebatannya? Bukan Nabi Allah Isa yang hebat. Ya, yang hebat itu Allah. Allah yang berkehendak, Allah yang berikan izin. Kalau kamu tidak diizinkan hadir ke tempat ini, kamu pun tidak dapat bergerak. Mungkin kamu sakit, mungkin kamu punya keperluan, mungkin kamu macam-macam, sehingga tidak hadir di pengajian. Betul tidak? Kamu bisa duduk di sini karena izin Allah. Kamu masuk Islam karena sebab izinnya Allah. Kenapa? Karena orang kafir banyak. Kenapa ada orang kafir? Karena dia tidak mau masuk Islam, sehingga dia tidak kenal kepada Allah. Kan begitu. Jadi orang itu menyikapi Al-Quran ini dengan akal dan iman. Kalau tidak, kabur. Ya. Supaya benar, jiwa dan roh itu ada. Jiwa ini, rohnya kalau sudah dicabut, mati orang. Kalau sudah mati bisa bergerak? Tidak bisa. Kalau sudah mati bisa melihat? Tidak bisa. Putus amalnya. Kecuali 3 perkara itu tadi. Ya. Yaitu apa? Anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Yang kedua, amal jariah, ilmu yang tafa'u bih. Ya, ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau ilmu tak manfaat, hanya menyebar isu-isu kedaliman, isu-isu fitnah dan sebagainya, itu di YouTube sampai kiamat tetap itu. Ya, jeleknya terus itu. Dan ketika mati orangnya tetap mengalir jariahnya, jariah jahatnya itu. Fitnahnya jalan.
Sekali kamu memfitnah orang Islam, jangankan ulama, orang Islam saja lebih jahat daripada orang yang membongkar Ka'bah 7 kali. Fitnah sekali, ya. Ini benar ya fitnah. Keboro ketemu orang fitnah. Ya. Dunia ini penuh dengan difitnah oleh mereka. Dan itu kalau mati, amal jariah jahatnya masuk ke dalam kuburnya mereka. Kalau baik, mengajar yang baik, menyebarkan yang baik, amal jariahnya masuk amal baiknya kepada kita walaupun kita meninggal dunia. Sudah banyak contohnya para wali-wali Allah. Ya, walaupun dia meninggal, tapi bisa memberi makan orang yang datang ke hallnya. Orang mati, bukan orang mati yang memberikan makan kepada yang datang ke hall. Tetapi karena sebab orang yang mati yang dekat kepada Allah, orang yang hidup bisa makan, walaupun yang menyuguhi orang yang hidup itu tadi. Bukan orang mati yang hidupkan, tapi sebab orang mati yang dihadiri, hallnya dapat memberi makan kepada orang yang menziarahinya. Apa itu tidak bisa dipikirkan? Ada orang yang kaya raya tapi tidak bisa memberikan makan kepada tetangganya, tidak bisa memberikan makan kepada sanak familinya, tidak memberikan makan dan tidak hirau kepada saudara-saudaranya. Itu apa? Jadi orang hidup seperti itu. Makanya jadilah dikatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Seburuk-buruk manusia yang menebarkan fitnah, lalu fitnah itu tidak akan mati selama-lamanya. Alhamdulillah. Nah ini kalau tidak dikaji lagi, ya rusak dunia ini. Tidak. Oleh karena itu ya, apa yang Ustaz sampaikan ini betul-betul sumbernya dari Allah dan Rasulullah SAW. Dan kamu bisa berpikir, kan kamu punya akal. Pembicaraan ini benar apa tidak? Kamu pakai akal, jangan ikut-ikutan. Hidup ini jangan ikut-ikutan. Punya prinsip. Nah, apa kamu? Mau jadi insinyur? Ini belajarnya di sini, di Institut Teknologi. Mau jadi dokter? Masuk di sini, Universitas Kedokteran. Mau jadi tentara, ini di militer, Akademi Militer. Masuk polisi, di sini tempatnya, Akademi Kepolisian, dan lain sebagainya. Ya, itu contoh. Kadang-kadang orang salah kaprah, ya. Bahkan yang diduduki untuk pekerjaan, ya, yang ini bekerja sudah jadi sarjana dokter, tapi disuruh jual paku misalkan. Keliru. Ya. Ini Ustaz berbicara karena tentang masalah agama dan umum. Ya, jasmani dan rohani. Ya, syarriyah wa alaniyah. Itu semuanya kena sebut Al-Quran. Tanpa Al-Quran masa bisa? Tidak bisa. Walaupun pintarnya kamu di mana, ya. Kalau tidak dapat Al-Quran, dan kalau berbicara dengan kepintaran lalu menyalahi Al-Quran, langsung hilang kepintarannya. Nah, ya, wahyul mauta biidznillah, dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ada orang meninggal dunia ketika baru kawin. Baru kawin dapat 1 malam, besoknya meninggal suaminya, istrinya. Meninggal dikubur. Ketika dikubur kan di Arab itu kan, kalau dikubur, sekarang dikubur tetap kering. Kenapa? Karena pasir. Kalau di sini kelihatan ini masih baru. Berkembang aja enggak. Di sana tak kembang-kembangan. Jadi betul ini beri pasir dah. Ya, adanya mana? Ketika sudah mati, datang kepada Nabi Allah Isa. Ya Nabi Allah Isa, aku baru kawin 1 malam. Ya, 1 malam saya. Terus besoknya meninggal dunia. Terus apa maunya kamu? Dia pingin aku hidupkan kembali itu. Karena aku masih cinta, sangat cinta kepadanya. Oh iya, mana? Yandaren bin Nabi Allah Isa. Ya, mari Yandaren. Pas ngocak, ini. Doakan. Ya fulan, siapa nih? Nyaman namanya. Sudah, sebutkan. Gom betinillah.
Bangkitlah kamu dengan izin Allah. Burdu itu. Ya, apa? Kuburan, naik itu orang perempuan itu. Betul ini istri kamu. Betul ya Nabi Allah. Bawa pulang. Bawa pulang sampai anak punya cucu. Punya anak punya cucu. Itu Nabi Allah Isa. Jadi apa yang disebutkan Al-Quran itu ada buktinya. Ini berapa tahun Allah. Allah membuktikan. Kenapa kok dimatikan itu? Ya supaya kamu tuh ada contohnya. Bukan wahyul mauta bi'idznillah. Mana semateh bisa. Kalau ini kan menghidupkan yang mati. Apa-apa? Dibuat burung itu menjadi burung sungguhan. Nah, sekarang orang yang mati dihidupkan kembali. Mana buktinya? Ini Al-Quran. Mana orangnya? Ini orangnya. Jadi istri itu dibangkitkan kembali oleh Nabi Allah Isa, lalu disuruh bawa pulang oleh kepada suaminya. Punya anak, punya cucu. Ada bukti. Ini Al-Quran, hebatnya Al-Quran di sini. Ya. Nah, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna. Dan kami jelaskan kepadamu apa yang kamu makan. Yang kamu makan itu, ya, yang halal, yang haram, makan ini, semuanya dijelaskan. Ya. Dan juga apa yang ada di rumahmu, yang kamu simpan, itu aku tahu semuanya. Yang kamu makan sekarang, yang kamu tadi makan, apa yang di rumahnya kamu, semuanya aku tahu. Ini sesuatu yang gaib, tapi tembus pandang matanya. Nah itulah yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa dari umatku yang menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan kewajibannya kepada Allah, lalu dia meneruskan dengan beramal sunnah, ya, maka aku jadikan pandangannya sebagaimana aku memandang, kata Allah. Ini hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini adalah kalamullah yang disampaikan oleh baginda Nabi, tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan kalau di hadis dibilang hadis qudsi. Jadi hadis yang di sana ada firman Allah. Allah berfirman, kalau kamu melaksanakan kewajibannya kepadaku, menambah dengan sunnah-sunnahnya Nabiku, dengan karena sebab cinta, maka aku jadikan pandanganmu sebagaimana aku memandang. Aku jadikan pendengaranmu sebagaimana aku mendengar. Aku jadikan pembicaraanmu sebagaimana aku berfirman. Dan aku akan menjadikan langkah-langkahmu ya sebagaimana aku melangkah. Artinya ketetapanmu sama. Innama amru idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Jadi makanya karamah-karamah itu dan para wali-wali Allah ataupun para nabi dan rasul itu kun fayakun juga. Kenapa? Karena ada izin dari Allah. Ini fi buyutikum, di dalam rumahmu. Artinya apa yang kamu makan di sini ataupun yang ada tinggal di rumahmu, semuanya aku tahu. Inna fi dzalika laayatan lakum. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kenabian kerasulanku ini untuk kamu supaya kamu percaya. In kuntum mu'minin. Jika kamu itu beriman. Kalau ada kalimat in kuntum mu'minin itu berat. Artinya sedikit. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang yang menyatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, tetapi katanya Allah itu tidak beriman kepadaku. Yukhadi'un Allah. Mereka itu membohongi Allah. Kalau Allah dibohongi, ya bagaimana kita orang beriman? Ya jelas dibohongi. Makanya kalau kamu tidak belajar, susah untuk mencari kebenaran. Atau menyikapi situasi dan kondisi bila mana ada sesat menyesatkan. Tidak tahu. Makanya jangan jauh-jauh dari pengajian. Hadirlah kamu. Di mana saja ada pengajian yang saleh, yang membawa kamu kepada surga Allah, yang membawa kamu cinta kepada Rasulullah, ikuti mereka. Kiai-kiai itu banyak yang alim di Indonesia. Bahkan orang-orang alim di Indonesia itu bahkan menjadi guru-gurunya orang-orang Saudi Arabia. Ada guru-guru yang ada di Mesir dan sebagainya. Di Jazirah Arab tuh banyak orang Indonesia yang alim-alim. Ya. Ya walaupun belajar di sana sampai jadiin guru di sana. Walaupun tidak menjadi guru di Indonesia, jadi guru di sana karena sebab belajar di sana. Jadi syukuri kita. Kiai itu banyak, bukan satu.
Ulama itu banyak, bukan satu. Habib itu banyak, bukan satu. Paham? Jangan erabek. Jangan seperti orang bodoh. Naik ke abunggaan, naik pohon, ketika digigit semut, lalu dibakar semuanya. Satu yang gigit, semuanya dibakar. Itu orang gila namanya. Ya. Nah, oleh karena itu, ya pilah. Mana yang harus jadi guru saya? Mana jadi ulama saya? Mana yang jadi pembimbing ibadah saya? Pilih. Ya, kamu itu merdeka, di Indonesia merdeka. Jangan pernah dijajah dengan hal-hal yang sesat lagi menyesatkan.